Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, yang saya banggakan. Nah, informasi yang ingin saya sampaikan kali ini itu berkaitan dengan single salary ASN, gaji tunggal dan pangkat golongan guru PNS, di mana nanti akan saya sajikan terkait dengan kalau Bapak Ibu Guru itu berada pada pangkat atau golongan ini dengan jabatan tertentu, itu kira-kira berapa yang akan Bapak Ibu dapatkan atau Bapak Ibu terima ketika misalnya single salary ini sudah akan ditetapkan di tahun 2026 ya, karena nanti tinggal menunggu satu dokumen yang ditunggu kemudian nanti akan direalisasikan. Nah, ini sekaligus saya membahas atau menjawab pertanyaan bahwa sebenarnya ini katanya sudah dibahas sejak lama tapi tidak ada realisasinya. Jadi begini ya. Tapi sebelum saya membahas itu lebih dalam, saya menginformasikan kepada teman-teman guru bahwa bagi Bapak Ibu guru yang ingin mendownload e-book yang kemudian bisa digunakan untuk pegangan guru dalam mengajar, pegangan siswa untuk belajar, buku-buku PAUD, modul-modul PPG, Bapak Ibu guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, jadi saya mengawali dulu dari menjawab pertanyaan teman-teman guru mengenai tentang single salary ini yang katanya sudah lama dibahas tapi belum ada simulasinya atau belum ada aplikasinya ya di lapangan. Jadi begini Bapak Ibu guru, single salary ini itu sudah diterapkan di beberapa instansi, itu baru 15 instansi itu sejak tahun 2023. Nah, kemudian itu yang disebut sebagai pilot project. Nah, setelah itu karena dianggap berhasil ya di 15 instansi tersebut sehingga baik BKN maupun Menpan RB itu menginginkan bahwa pengaplikasian single salary itu harus sudah dilakukan ke semua instansi gitu. Jadi ya Bapak Ibu guru sebenarnya tidak salah juga ya, tetapi yang perlu Bapak Ibu perhatikan bahwa single salary itu sudah diterapkan sebenarnya 2023 tapi belum semua instansi. Nah itu jadi ya nanti akan diterapkan di semua instansi mulai tahun 2026 ya. Dan sedang menunggu satu dokumen lagi untuk memastikan bahwa single salary itu sudah akan diterapkan. Nanti akan saya bahas pada video saya berikutnya. Nah tentu yang akan membuat Bapak Ibu penasaran ketika misalnya berada pada pangkat atau golongan tertentu ya, kira-kira berapa gaji yang akan Bapak Ibu dapatkan ya ketika misalnya single salary ini sudah ditetapkan. Jadi ini materi yang akan saya bawakan Bapak Ibu guru. Jadi definisi ringkas dari single salary dan total reward. Total reward itu karena semuanya akan berbasis kinerja Bapak Ibu guru. Kemudian apa yang sebenarnya berubah dari sistem gaji PNS saat ini, kemudian status pangkat golongan tetap ada ya, fungsi bergeser, kemudian jenjang jabatan fungsional guru dan padanan golongan juga yang akan saya bahas, simulasi nominal gaji bulanan berbasis grading jabatan Bapak Ibu guru, ini yang akan saya paparkan ya, yang grading jabatan sama catatan timeline implementasi dan hal yang perlu dipantau. Nah ini konsep dasar dulu, jadi saat ini sistem penggajian PNS itu seperti pada kolom sebelah kiri ini Bapak Ibu guru. Jadi basis utamanya itu adalah pangkat atau golongan plus masa kerja golongan. Kemudian penghasilan itu diterima dalam banyak komponen ya, yaitu ada gaji pokok, kemudian tunjangan kinerja ya, berbeda antara instansi tentunya yang di sini, kemudian tunjangan jabatan atau keluarga ataupun pangan dan lain-lain. Nah, juga ada take home pay yang sangat mempengaruhi komposisi tunjangan seperti itu. Dan pada akhirnya ini berdampak besarnya itu ke ketika Bapak Ibu guru itu sudah pensiun ya. Nah, sedangkan kalau misalnya single salary itu diterapkan dengan total reward, maka yang terjadi itu adalah penghasilan ditata agar lebih terintegrasi atau selaras. Kemudian penentu utama bergeser ke grade jabatan, yaitu nilai jabatan atau job value. Kemudian kinerjanya itu adalah performance. Jadi ini sudah seringkali saya sampaikan ya, bahwa kalau performance atau kinerja Bapak Ibu guru itu bagus ya pada bulan Januari misalnya, maka salary atau gaji yang Bapak Ibu dapatkan itu akan berbeda dengan guru-guru yang kinerjanya biasa-biasa saja. Meskipun ya golongan dan pangkatnya itu sama gitu. Jadi semakin bagus kinerjanya itu semakin besar reward yang Bapak Ibu guru akan dapatkan. Nah ini yang juga kemarin bertanya bahwa bagaimana orang mengukur
rewardnya itu ya, kinerja tersebut. Nah itu sudah ada SOP-nya, jadi nggak usah perlu khawatir. Jadi Menpan RB maupun BKNI atau Kopri itu sudah merancang itu jauh-jauh hari, dan itu kan sudah diterapkan di 15 instansi sebelumnya. Jadi Bapak Ibu guru nggak perlu memikirkan hal tersebut. Kemudian pangkat atau golongan ini cenderung menjadi instrumen karir atau administrasi ya, bukan penentu gaji utama gitu Bapak Ibu guru. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa grade jabatan itu sama dengan kelas nilai ya, atau pekerja job value. Jadi ditetapkan melalui evaluasi jabatan. Jadi bukan hanya semata-mata pangkat atau golongan. Jadi kalau ada 4 komponen di dalamnya, ada beban kerja yaitu volume dan instansi pekerjaan. Kemudian tanggung jawab itu berupa dampak dan keputusan peran dari masing-masing guru. Resikonya itu konsekuensi atau kesalahan dan exposure, serta kompleksitas itu kerumitan tugas dan kompetensi yang akan Bapak Ibu dapatkan. Nah, untuk pangkat dan golongan, jadi diperkirakan tetap ada, fungsinya itu lebih administratif Bapak Ibu guru. Nah, kalau tetap relevan untuk struktural dan hierarki dan administrasi kepegawaian, kemudian syarat menduduki jabatan tertentu, serta promosi atau karir dan pola kenaikan pangkat ya. Ada juga rekam jejak layanan dan tata kelola SDM. Nah, kalau namun gaji cenderung itu dipengaruhi oleh grade jabatan ya. Jadi kalau semakin tinggi grade jabatannya, tentunya salary yang akan diterima atau gaji yang akan diterima juga lebih besar ya. Ini berkaitan dengan nilai jabatan atau job value-nya. Ya. Kemudian kinerja, performance itu dan indikator hasil ini juga akan mempengaruhi hasil salary yang Bapak Ibu guru dapatkan. Aturan transisi agar tidak menimbulkan ketimpangan. Jadi landasan umum pegawai ASN itu diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Artinya perubahan sistem gaji itu tetap harus dipotong regulasi ya, ditopang oleh regulasi, undang-undang, peraturan pemerintah, perpres atau permen, dan implementasi data lintas instansi. Nah ini jenjang jabatan fungsional guru yang umum dipakai Bapak Ibu guru ya. Kalau Bapak Ibu guru lihat di sini, kalau guru ahli pertama awal jenjang fungsionalnya itu setara dengan pratama dalam penyebutan populer yaitu golongan 3A sampai dengan 3B. Kemudian untuk guru ahli muda itu kompleksitas ya dan lingkup tugas meningkat, sehingga tentu nanti akan saya bahas besaran gaji yang didapat. Itu ada golongan C dan golongan 3C dan 3D. Kemudian guru ahli madya itu peran lebih strategis dalam pembelajaran dan pengembangan. Nah, itu termasuk dalam golongan 4A hingga 4C. Kemudian guru ahli utama itu jenjang tertinggi dalam rumpun jabatan fungsional guru, yaitu mendapatkan golongan 4D hingga 4E. Nah, catatannya itu adalah detail jenjang dan ketentuan jabatan itu mengikuti regulasi terbaru. Misalnya Permenpan RB tentang jabatan fungsional guru. Nah, ini adalah simulasi jabatan fungsional guru, contoh pemetaan grade dan nominal, data simulasi dari pengguna ya. Jadi pemetaan grade untuk guru itu contohnya misalnya guru ahli pertama ya atau pratama itu jabatan akademik atau jabatan fungsional 5 sampai 7. Kemudian guru ahli muda itu jabatan akademik jabatan fungsional 9 sampai 11. Kemudian guru ahli madya itu jabatan fungsional 12 sampai 13. Kemudian guru ahli utama itu jabatan fungsional 14 sampai 15. Jadi ini grade nominal per bulan yang Bapak Ibu bisa lihat ya. Jadi kalau grade-nya itu ahli utama ya, jabatan fungsionalnya itu 15, maka nominal bulanan yang akan diterima itu adalah 22.200.000 sekian gitu. Nah, ini tapi tergantung dari gurunya ya. Kemudian yang 14 itu sekitar 19 juta sekian, 13 16 juta, yang 12 itu 14 juta, kemudian yang 11 itu 12 juta, kemudian yang 9 itu adalah 9 juta sekian, yang jabatan fungsional 7 itu 7 juta sekian, dan jabatan fungsional 5 itu 5 juta sekian. Nah, ini saya coba mensimulasikan dalam bentuk tabel biar Bapak Ibu guru itu memudahkan ya, seperti yang di sebelah kanan ini. Jadi kalau yang warna biru muda itu adalah minimal yang Bapak Ibu dapatkan, sedangkan yang biru tua itu adalah maksimalnya ya gitu. Jadi ini yang Bapak Ibu akan dapatkan. Jadi yang pada nominal yang di sana itu tergantung dari
ini ya tergantung dari kinerja yang Bapak Ibu guru lakukan seperti itu. Jadi kalau semakin banyak, semakin bagus kinerjanya ya semakin besar juga bayaran yang Bapak Ibu guru akan dapatkan ya. Nah, selanjutnya itu adalah grade ya. Jadi jabatan apa? Pimpinan tertinggi ya, CPT itu untuk yang satu mencapai 39.300 sekian ya. Sampai pada JPT 9 itu 26 ya. 26,26 juta ya, 643.880 rupiah seperti itu. Ini contoh nominalnya. Rentang nominal gaji bulanan berbasis grade jabatan. Jadi ya kalau Bapak Ibu guru punya jabatan ya maka akan bertambah ya. Kemudian tabel lengkapnya jabatan akademik, jabatan fungsional 15 sampai dengan 1 yang relevan untuk guru itu ditandai dengan highlight ya. Jadi yang di highlight warna biru itu misalnya dari jabatan fungsional 15 sampai 11 itu yang sudah pasti, kemudian jabatan fungsional 9, jabatan fungsional 7 dan jabatan fungsional 5. Nah, itu yang di-highlight ya. Ini yang Bapak Ibu guru harus ketahui. Nominalnya ya tentunya besar ya Bapak Ibu guru ya. Nah, kenapa nanti ini lebih besar akan saya bahas pada video berikutnya, keuntungan dan kerugian kalau kita menetapkan single salary ini ya. Nah, catatan implementasinya jadi sinyal targetnya itu tahun 2026 di mana Kepala BKN itu Prof Judan itu disebut menargetkan single salary itu berlaku tahun 2026. Kemudian Menpan RB itu menekan konsepnya sebagai total reward ya, bukan sekedar penggabungan tunjangan menjadi satu angka. Namun ada penegasan belum juga di tahun 2026. Kemenkeu itu menyatakan pembahasan single salary di nota keuangan RAPBN 2026 itu masih disebut jangka menengah hingga belum pasti diterapkan di tahun 2026. Nah, karena itu fase di tahun 2026 itu lebih realistis dibaca sebagai tahap pematangan data, regulasi turunan, dan desain transisi. Nah, implikasi untuk guru ataupun instansi, jadi siapkan data atau jabatan dan beban kerja yang rapi ya untuk evaluasi nilai jabatan. Kemudian perkuat bukti kinerja, dalam hal ini adalah SKP atau hasil kerja, karena kinerja cenderung jadi variabel penting. Kemudian pantau regulasi turunan seperti peraturan pemerintah, Perpres maupun Permen, dan skema transisi agar tidak ada turunan mendadak gitu. Nah, inti pesannya, jadi single salary ini mengarah pada penghasilan yang lebih terintegrasi, basisnya itu makin kuat pada grade jabatan dan kinerja. Kemudian yang kedua, pangkat golongan cenderung tetap ada, tetapi perannya itu lebih ke administrasi ya atau karir, bukan penentu utama gaji. Yang ketiga itu untuk guru PNS, fokus memahami jenjang jabatan fungsional guru mulai dari ahli pertama hingga utama dan potensi pemetaan ke grade jabatan akademik fungsional. Kemudian yang keempat, simulasi nominal pada DEK ini berasal dari data pengguna dan bersifat ilustratif, angka resmi menunggu regulasinya. Dan yang terakhir itu pantau perkembangan kebijakan lintas instansi ya, mulai dari Menpan RB, BKN maupun Kemenkeu ya, karena timeline masih dinamis. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu Guru, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.